Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita kembali bertemu dalam tutorial online. Saya Muhammad Azwar, dosen ilmu perpustakaan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Insya Allah akan berbagi bagaimana menggunakan AIS atau Academic Information System, khususnya bagi para dosen di dalam membuat agenda perkuliahan dan absensi. Kita langsung saja. Pertama-tama kita buka website AIS UIN Jakarta pada alamat ais.uinjkt.ac.id. Kemudian kita login menggunakan akun kita tentunya. Nah, pertama biasanya AIS menyarankan kita untuk mengganti password secara berkala. Ini alangkah baiknya jika kita menggantinya untuk keamanan ya, agar AIS atau akun kita itu tidak dihack oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kali ini saya cancel saja dulu. Silahkan klik menu, kemudian pilih folder dosen, kemudian pilih folder perkuliahan. Nah, di sini ada beberapa menu ya. Kita bisa memilih aktivitas perkuliahan yang ini, atau bisa juga kita memilih agenda perkuliahan dan absensi ya. Kita bisa juga memilih yang ini. Nah, kali ini saya akan mencoba menggunakan yang aktivitas perkuliahan ya. Di sini tampil beberapa mata kuliah yang sedang kita ampu ya. Kebetulan saya mengajar 5 kelas pada semester ini. Mata kuliah basis data dan jaringan komputer sebanyak 4 kelas, dan mata kuliah perpustakaan digital sebanyak 1 kelas. Oke. Saya akan mencoba mempraktekkan bagaimana cara membuat agenda perkuliahan untuk 1 kelas ya. Tentu saja kita harus membuat untuk semua kelas. Tapi kali ini saya akan mencontohkan membuat agenda perkuliahan untuk 1 kelas saja. Oke, saya masuk ke kelas 2A ini. Saya klik tombol plus yang ada di samping kirinya. Nah, di sini terlihat agenda perkuliahan belum dibuat ya. Di sampingnya juga ini ada menu buku ajar ya. Kita bisa juga menambahkan buku ajar apa saja yang kita gunakan selama 1 semester. Kemudian di sampingnya juga ada tugas kelompok. Kita bisa membuat tugas-tugas untuk mahasiswa. Di sini bisa kita manfaatkan. Oke, kita kembali pada agenda perkuliahan. Bagaimana cara membuat agenda perkuliahan? Nah, kita klik tombol agenda perkuliahan. Di sini tampak masih kosong ya, karena masih pertama kali kita buat. Kemudian klik tambah pertemuan. Nah, disinilah kita mengisi. Sebagai contoh, pada pertemuan 1 ini kita isi. Ada baiknya kita sambil membuka RPS kita ya, atau silabi yang sudah kita buat. Sebagai contoh, ini adalah silabi yang saya punya. Saya copy aja ya, saya copy aja untuk materinya pertemuan pertama. Saya pindahkan ke sini. Ini ya, oke, seperti ini ya. Kemudian metode belajar mengajar yang saya gunakan adalah ini, contoh aja, Bapak Ibu bisa mengisi sesuai dengan rancangan yang Bapak Ibu sudah buat. Pembelajaran atau maaf ya, pembelajaran dan diskusi. Kemudian referensinya, buku apa yang kita buat atau buku apa yang kita gunakan untuk mereka bisa jadikan sebagai referensi.
kita bisa isi di sini menggunakan referensi yang kita sudah isikan ya. Atau saya bisa lihat di kelas lain ya sebenarnya ya, karena saya sudah mengisi beberapa kelas. Ini saya coba simpan dulu Bapak Ibu ya, atau referensinya sebentar ya, kita akan isi belakangan. Kemudian kegiatan perkuliahannya adalah pembelajaran presentasi oleh dosen, kemudian diskusi. Kemudian jenis pertemuannya adalah tugas pertama. Ini bisa kita klik tugas pertama. Jenis perkuliahannya adalah tatap muka. Kemudian tanggalnya adalah pertama kali kita ngajar itu di bulan Maret. Ini hari Kamis ya, hari Kamis pertama kali saya ngajar di kelas ini. Kemudian kita klik simpan. Oke, saya coba melihat kelas lain yang udah berhasil saya buat agendanya. Ini bisa saya copy aja. Nah, ini referensinya bisa saya copy. Kemudian saya kembali ke kelas yang tadi ya. Ini saya klik kembali agenda perkuliahan dan saya paste di sini. Oke, seperti itu Bapak Ibu untuk membuat agenda perkuliahan untuk pertemuan pertama. Kemudian sebelum kita buat pertemuan kedua, ini bisa kita klik tombol plus yang ada di samping kiri. Kemudian kita bisa mengupload file-file yang berisi materi. Ini bisa kita klik upload. Kemudian saya upload materi pengantar supaya mereka bisa mengambil atau mendownloadnya melalui akun AIS mereka. Ini bisa lebih dari satu ya. Kemudian catatan uraian, di sini kita bisa memberikan catatan. Misalnya pada pertemuan awal ini kita akan membahas mengenai perkenalan, kesepakatan kelas, dan penilaian. Oke, saya klik simpan atau ya saya klik simpan dulu ya. Atau bisa juga kita isi yang lain ya. Jika ada tugas mandiri, kita bisa memberikan tugas. Tugas mulai itu artinya tugas ini kapan bisa diakses oleh mahasiswa. Kemudian tanggal selesainya itu paling lambat mereka harus menguploadnya di tanggal berapa. Ini kita bisa milih ya dengan cara mengklik kalender yang ada di bawahnya. Kemudian pada bagian edit tugas ini kita isikan instruksi atau aturan main atau pertanyaan yang kita berikan kepada mereka. Oke. Kemudian di sini nanti akan tampil tugas-tugas yang mereka upload yang di sebelah kanan ini. Ini di bagian upload tugas mahasiswa. Ya. Oke. Kemudian di sebelah kanannya lagi ada file audio jika kita ingin menambahkan. Paling besar adalah 50 MB. Kemudian di samping kanannya lagi ada video perkuliahan jika kita ingin menambahkan ya. Saya kira kalau kita ingin menambahkan file-file ini di AIS ini cukup besar ya. Cukup besar dan memakan storage yang sangat besar ya. Memang saya melihat ada kekurangan juga ya, karena di sini tidak ada pilihan untuk link ya, karena kita bisa saja menggunakan Google Drive ya, karena Google Drive itu unlimited tanpa batasan ya. Oke, jika sudah kita klik simpan, nah maka akan tampil seperti ini ya. Kita akan tampil seperti ini, agenda perkuliahan untuk pertemuan pertama. Di bagian aktivitas itu ada ujian. Jika kita bisa melakukan misalnya semacam kuis atau pertanyaan-pertanyaan, ini bisa kita manfaatkan ya. Kita klik, kemudian kita bisa buat ujian dari sini. Oke.
Ini ada jenisnya, ada pilihan ganda atau esai. Kita tidak coba mempraktekkan dulu ya untuk kali ini. Kemudian di bagian sini ada diskusi. Kita bisa saja memberikan diskusi kepada mahasiswa kita. Kita klik diskusinya, kemudian kita klik buat diskusi, lalu kita tuliskan diskusinya apa. Sebagai contoh, menurut kalian bagaimana urgensi mempelajari database? Oke, klik simpan. Ya, nanti mereka akan memberikan komentar ya. Atau di sini kita bisa memberikan komentar. Kita jawab jika mereka bertanya, atau kita bisa tanggapi juga jawaban-jawaban yang mereka berikan. Ini kita bisa klik komentar ya, seperti itu. Kita klik simpan. Nah, di sini udah terlihat ada satu ya, ada satu diskusi. Kemudian di sini juga bahan perkuliahan sudah juga ada satu, karena kita baru saja mengupload ya, mengupload materi. Bisa saja kita mengupload lebih dari satu materi. Kemudian di sebelahnya lagi tidak ada tugas, karena kita belum memberikan tugas. Kalau seandainya kita berikan tugas, silahkan kita berikan tugas menggunakan layanan di sini ya, seperti yang tadi saya sudah jelaskan. Kemudian audio belum ada, kemudian video juga belum ada. Oke. Selanjutnya di sini kita bisa absensi, kita bisa absen untuk ajaran dosen. Kita klik masuk ya, kita klik masuk jika memang kita masuk. Jika kita sakit atau izin juga kita sesuaikan saja dengan kebutuhan kita. Kemudian untuk mahasiswa absensinya ada di sini ya. Kita bisa mengabsen mereka satu persatu. Sebagai contoh aja ya, sebagai contoh mereka kita absen. Ini misalnya masuk. Ini saya coba perkecil ya Bapak Ibu ya, biar gampang. Ini misalnya sakit, ini masuk, kemudian ini izin ya, ini tidak ada alasan, dan seterusnya. Kita absen mereka satu persatu. Oke, jangan lupa Bapak Ibu, di samping kanannya ini ada halaman 2 ya, jangan sampai kita lupa. Lalu kita absen lagi. Kebetulan pada sesi pertama ini mereka banyak yang hadir ya Bapak Ibu ya. Oke, setelah itu kita klik simpan. Nah, seperti itu ya. Saya masuk lagi. Nah, bisa saja kita memberikan alasan di sini Bapak Ibu. Misalnya izinnya ini kenapa? Izin karena izin ada keperluan keluarga ya, dan seterusnya. Jadi kita bisa mengisi keterangan yang ada di sampingnya ya, atau yang lain-lainnya. Kita klik simpan. Nah, seperti itu ya cara mengisi agenda. Kemudian untuk kehadiran juga kita isi di sini. Silahkan untuk melanjutkan membuat agenda selanjutnya. Ini baru pertemuan 1 ya Bapak Ibu ya. Kita tambah lagi untuk pertemuan kedua. Ya, silahkan diisi. Ya, seperti yang tadi. Kita isi metodenya, referensinya, kegiatan perkuliahannya, jenis pertemuannya, tugas 2 ya. Kemudian yang ini apakah dia jarak jauh atau tatap muka. Tanggalnya ini otomatis Bapak Ibu. Otomatis 7 hari setelah yang pertama, seperti itu. Begitu juga kalau saya misalnya klik lagi tambah pertemuan ketiga, maka dia akan otomatis 1 minggu ya dari pertemuan sebelumnya, seperti itu. Dan jangan lupa juga mengklik tombol tanda plus ini untuk mengisi
materi-materi apa yang akan kita sampaikan ke mereka. Apakah ada filenya, kemudian ada catatannya, kemudian ada tugasnya, dan sebagainya. Ya, oke, saya kira itu ya, mudah untuk kita kerjakan. Begitu yang bisa saya sampaikan mengenai bagaimana membuat agenda. Intinya adalah kita menyelesaikan sampai 14 atau sampai 16 kali pertemuan dalam satu semester, ya. Kemudian jangan lupa mengabsen mereka. Nah, saya akan memberikan contoh mungkin ya untuk kelas 2D ini, karena saya sudah mengisi secara lengkap materi-materi yang ada. Kemudian juga ada beberapa pertemuan yang juga saya sudah absen ya, Bapak Ibu ya. Seperti ini. Kita bisa melihat rekapitulasinya pada menu agenda perkuliahan dan absensi. Nah, kita bisa melihat rekapnya di sini. Sebagai contoh, misalnya saya mengklik hari Senin ya. Ini karena saya sudah mengabsen beberapa kali pertemuan. Nah, di sini kita bisa melihat pertemuan pertama ini kebetulan saya belum absen ya, karena absensinya ada di kampus. Dan ini kebetulan waktu itu masih tatap muka ya. Kemudian untuk pertemuan ketiga, keempat, kelima ini sudah di absen, dan ini udah kelihatan M ya, M. M itu artinya masuk, dan di sini ada alfa, tidak ada alasan ya, dan seterusnya. Ini pertemuan kedua juga, bisa kita lihat ya, M semua, seperti itu. Lalu kita bisa melihat juga di pertemuan ketiga ini, saya bisa klik di sini. Kita bisa klik, dan di sini terlihat kalau ingin kita melihat secara spesifik absensi mereka, dan kehadiran dosennya juga di sini juga bisa kita lihat hadir ya, hadir. Oke, seperti itu Bapak Ibu. Saya klik simpan. Kemudian untuk melihat absensi AIS secara keseluruhan ya, kita bisa mengklik cetak absensi AIS yang ada di sini. Nah, kalau kita klik di sini akan terlihat ya rekapnya secara keseluruhan ya. Ini contoh, ada 3 pertemuan yang sudah di absen. Yang lainnya ini sampai 14 pertemuan ini ada beberapa yang belum ya, seperti itu. Dan ini juga ada jumlahnya, ada 3. Termasuk juga dosennya juga sudah terlihat absen di sini ya, dari pertemuan 1, 2, 3, 4, 5. Kebetulan pada minggu ini kita sudah masuk pada pertemuan ke-5, seperti itu ya. Dan untuk yang ini cetak absensi, kita klik. Ini tentu saja kosong. Kenapa? Karena ini khusus dibuat untuk absensi manual ya. Jadi silahkan kita print jika kita ingin juga memiliki absen manualnya. Seperti itu. Jika kita ingin melihat agenda perkuliahan, kita bisa klik di sini. Nah, ini Bapak Ibu, kita bisa melihat silabus yang telah kita buat tadi itu muncul di sini. Ya, dan kita bisa mendownloadnya. Oke. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat ya Bapak Ibu. Dan yang penting adalah mari kita praktekkan sehingga kita tidak lupa dan kita juga semakin mahir dalam menggunakan AIS ini ke depannya. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.